Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wahyu Purnama dari kelas AS. Saya akan mempresentasikan tentang Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yang pertama, background atau latar belakang. Pernikahan yang baik adalah yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya. Di samping cinta dan ketulusan hati, Islam memandang kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang pada agama yang sama. Nah, di sini jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Masyarakat Muslim Indonesia kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal, yakni yang pertama, sejak dikeluarkan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, di mana dalam buku 1 KHI pasal 40 huruf C menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Lalu penulis akan membandingkan fatwa yang ada tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan hukum positif yang ada di Indonesia berupa peraturan undang-undang perkawinan yang akan disertakan fatwa yang ada dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai perkawinan beda agama. Lalu selanjutnya, research question atau disebutnya rumusan masalah. Di sini ada 4 poin, yang mana yang pertama itu bagaimana proses lahirnya fatwa perkawinan beda agama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lalu yang kedua, apakah fatwa tersebut sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia? Yang ketiga, adakah kemaslahatan dalam fatwa perkawinan beda agama Majelis Tarjih? Yang keempat, metode apa yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan beda agama? Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ini tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, yang mana dipelopori oleh awal mulanya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini tarjih di sini berasal dari kata rojaha yurojjihu tarjihan, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Adapun menurut istilah ahli usul fikih, adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan atau dua dalil yang saling bertentangan karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya. Nah, di sini Majelis Tarjih ini pun telah dipimpin oleh 8 tokoh Muhammadiyah, yakni diantaranya Kiai Haji Mas Mansur, yang kedua Kiai Bagus Hadikusuma, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Badawi, yang keempat ada Kiai Haji Wardan Diponingrat, yang kelima Kiai Haji Azhar Bashir,
Yang keenam, Profesor Dr. Andes Ajuni Abdurrahman. Yang ketujuh, Profesor Dr. Haji Amin Abdullah. Yang kedelapan, Dr. Haji Syamsul Anwar. Nah, langsung ke topik pembahasan, yakni perkawinan beda agama di Indonesia. Definisi perkawinan, yakni perkawinan merupakan sebuah upacara atau penyatuan dua jiwa manusia menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Yang kedua, perkawinan beda agama, yakni merupakan perkawinan campuran antara agama, terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, fenomena di Indonesia. Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Dan ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik di bidang sosial maupun di bidang hukum. Slide selanjutnya yakni hukum perkawinan beda agama. Yang pertama, perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam, yakni kompilasi hukum Islam atau disebut KHI mengatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan. Dan di antara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40, di mana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Jadi tidak boleh lelaki muslim menikahi wanita yang bukan muslim. Pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Begitupun sebaliknya, wanita muslim dilarang menikahi wanita muslim dilarang menikahi lelaki non-muslim. Selanjutnya, perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 telah ditetapkan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dimanapun warga Indonesia menikah, keabsahannya tetap bergantung pada peraturan agama orang tersebut. Begitu. Selanjutnya, fatwa-fatwa perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, di sini ada fatwa-fatwa perkawinan beda agama di Indonesia, yang mana yang pertama itu menurut ulama Majelis Ulama Indonesia atau MUI memutuskan menetapkan bahwa yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Lalu yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Nah, yang kedua ada menurut ulama Nahdlatul Ulama atau sering disebut NU, telah menetapkan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Dalilnya tetap bersandar pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221, terus surat Al-Mumtahanah
ayat 10 dan surat Al-Maidah ayat 5. Lalu yang ketiga, ada menurut ulama Muhammadiyah. Yang mana ulama Muhammadiyah menilai pernikahan beda agama yang dicatat di kantor catatan sipil tetap tak sah atau tidak sah nikahnya secara Islam. Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat administratif. Jadi semuanya tidak sah. Tuh. Selanjutnya, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan teori kemaslahatan. Yang pertama, definisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tarjih berasal dari kata rojaha yurojjihu tarjihan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di pertama, bahwasanya kata tarjih di sini mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli usul fikih, usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan atau dua dalil yang saling bertentangan karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya. Sejarah berdirinya Majelis Tarjih sudah tadi disampaikan, akan tetapi boleh diingatkan lagi di sini, pada waktu berdirinya Perserikatan Muhammadiyah ini tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Lalu di sini disebutkan yang ketiga, kedudukan dan tugas Majelis Tarjih dalam persyarikatan. Bahwasanya Majelis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah, dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai, dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada metode yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan beda agama. Di sini disebutkan bahwasanya metode istinbat Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama, terutama dalam masalah perkawinan beda agama, yaitu menggunakan metode istislahi, yaitu menentukan hukum dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan ilah untuk kemaslahatan. Adapun tambahan di sini, menurut sumber yang lain, bahwasanya dalam tata cara penetapan Majelis Tarjih, menurut pendapat lain disebutkan langkah pertama yang ditempuh adalah dengan mengkaji mabadi khomsah atau bisa disebut masalah 5, yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Yang mana masalah 5 tersebut meliputi, yang pertama, pengertian agama Islam atau ad-din, yaitu apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua, ada pengertian dunia atau ad-dunya. Maksudnya adalah maksud ad-dunya di sini yang dimaksud urusan dunia menurut Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, kamu lebih mengerti urusan duniamu
yaitu segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, yaitu perkara-perkara yang sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Yang selanjutnya ada al-ibadah, yaitu bertakorub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya. Yang keempat ada sabilillah, yakni jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridhaan Allah. Yang kelima ada qiyas, yaitu karena masalah 5 tersebut masih bersifat umum, maka majelis tarjih terus berusaha merumuskan manhaj untuk dijadikan pegangan di dalam menentukan hukum. Lalu selanjutnya di sini proses penetapan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis tarjih di dalam berijtihad menggunakan 3 macam bentuk ijtihad. Yang mana yang pertama yakni ijtihad bayani, yaitu menjelaskan teks Al-Quran dan Al-Hadis yang masih mujmal atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih. Lalu yang kedua ada ijtihad qiyasi, yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga ada ijtihad istislahi, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara khusus dengan berdasarkan ilat demi untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu di sini ada lagi kemaslahatan dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana menurut Al-Ghazali yang dimaksud maslahah dalam arti terminologi syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjalankan dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahah. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai maslahah. Nah, di sini ada tambahan dan contoh kasus dari pertanyaan masyarakat mengenai terjadinya seorang laki-laki muslim yang telah berbuat zina dengan seorang wanita Katolik sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil sekian bulan. Tim Majelis Tarjih setelah memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah tersebut sebagai mana berikut. Perkawinan beda agama sebelumnya telah diterangkan dalam rubrik tanya jawab Majelis Tarjih, yakni keputusannya para ulama telah sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim, dan laki-laki muslim juga haram menikahi wanita musyrikah, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Gitu. Namun dalam keputusan tersebut ada hal yang menjadi perselisihan antara para ulama, yaitu tentang dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab Yahudi, Nasrani, Katolik, atau Protestan
Jawabannya ada yang mengatakan boleh dengan berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun masalah tersebut telah ditarjihkan atau diperkuat dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan. Yakni ahlu kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlu kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi alasannya tidak boleh menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dikarenakan ahlu kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlu kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Semua ahlu kitab yang ada pada zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah dalam keyakinan Yahudi. Itu. Yang kedua atau yang B, pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Yang ketiga, insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita muslimah. Bahkan realitasnya, jumlah kaum wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. Yang keempat, sebagai upaya syad ad-dari'ah, mencegah kerusakan, untuk menjaga keimanan calon suami istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. Selanjutnya, dalam slide selanjutnya di sini ada perbandingan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan undang-undang perkawinan. Yang mana di sini disebutkan undang-undang perkawinan beda agama. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa keputusannya para ulama telah sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim, dan sebaliknya pula laki-laki muslim juga haram menikahi wanita musyrikah. Dalam artian di sini Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lainnya. Lalu perbandingan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan undang-undang perkawinan, perbedaannya adalah fatwa Majelis Tarjih tidak membolehkan sama sekali dan mengharamkan perkawinan beda agama. Sedangkan undang-undang perkawinan tidak mewadahi terjadinya perkawinan beda agama karena tidak ada hukum yang mengatur tentang persoalan tersebut. Jika tetap terjadi, pencatatan perkawinannya hanya di catatan sipil, begitu. Conclusion atau kesimpulan di sini, fatwa sudah sesuai. Jadi di sini fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan di negara Indonesia. Tidak mengakui perkawinan beda agama. Namun menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya negara tidak mewadahi, tidak mengakui perkawinan beda agama meskipun pengantin laki-laki beragama Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Begitu. Mungkin cukup segitu dari presentasi saya yang terakhir. Masih ada lagi kalau gak salah.
Masih ada lagi yang mau presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tata cara bicara, ucap, mohon ditambahkan atau dibetulkan. Nanti sesi tanya jawabnya bisa nyusul gitu. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.